Hai sayang. Mas Gavin udah pulang? Iya, aku udah pulang. Kamu kayaknya capek banget ya? Heeh. Begel. Iya, kaki aku nih udah kerasa banget kayak hampir-hampir bengkak deh, Mas. Aku pijitin ya? Ada deh, nggak usah aku aja. Apa sayang? Aku bisa. Kamu kan lagi capek banget nih. Jadi kalau dipijit tuh biar enak gitu. Aduh, enaknya. Kamu capek banget kayaknya ya? Hari ini capek banget berasa sih karena tadi aku sempat bantuin Bias buat beresin rumahnya Ariana. Karena halaman depannya itu kotor banget, Mas. Mas Gavin tahu nggak kayak dirusak gitu, dikotorin gitu sama penagih hutang. Ya aku kasihan sama Bias makanya aku bantuin. Aduh, pakai keceplosan segala lagi. Mas, kok diam aja? Mikirin Ariana ya? Enggak mikirin Ariana sayang, mikirin kamu. Kamu tuh capek banget makanya aku pijitin ya. Ibu hamil tuh nggak boleh capek-capek loh, bahaya. Keadaan Ariana gimana ya sekarang? Lagi telapaknya, Kak. Telapaknya? Iya. Ya ampun. Ya ampun Tuhan. Aduh, aku jadi gak enak nih sama Mami sama Papi juga. Gara-gara kasus perceraian aku sama Mas Saka, mereka jadi repot. Aku masih punya nggak ya nomornya ya? Kemarin kayaknya ada deh yang nawarin mau beli rumah. Halo, selamat malam Bu Ariana. Halo Ibu, Ibu saya mengganggu malam-malam, saya minta maaf ya Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Iya, jadi gini Bu, kemarin kan Ibu bilang sama saya katanya sempat ada yang mau minat beli rumah. Nah sekarang saya kayaknya udah mau lepas, masih ada yang minat nggak ya kira-kira? Wah, saya belum bisa pastikan Bu. Mungkin nanti saya kabari lagi. Bagaimana Bu? Iya udah nggak apa-apa Bu. Kalau udah ada, misalnya peminatnya langsung kabarin saya aja. Saya langsung lepas rumahnya. Baik Bu. Makasih ya Bu, makasih. Mimi, ini ada properti yang dijual di area rumahnya Ariana. Apa kamu tahu, Mi? Ariana nggak bilang ya ke Papi. Tanah di daerah sana itu tinggi loh, Mi. Iya. Bagus banget. Coba, Mami, hubungin Ariana coba. Iya. Mami coba tanya ke Arin. Kalau Mami sih nggak tahu, Pi. Arin juga nggak cerita-cerita kalau di daerah sana itu ada yang jual. Iya nanti Bapak kabarin aja ya kalau udah deal. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Mari. Ya Mi. Arin, sayang, cantik. Mami mau tanya sama kamu deh. Ini katanya di area dekat rumah kamu itu ada yang dijual. Kan di sana tuh lumayan mahal ya, Nak ya. Nah, Papi tuh mau beli buat tambah-tambah aset gitu. Itu sebenarnya rumah Arin yang mau dijual. Jadi itu rumah kamu yang mau dijual? Kok dijual, Nak? Kenapa? Ya enggak, supaya hasil dari penjualan rumahnya bisa dipakai buat bayarin utangnya Mas Saka aja. Soalnya capek banget, penagih utangnya tuh datang terus Mi. Dan katanya kan Mas Saka juga mau memperkarakan itu di pengadilan soal harta gono gini.
Kalau Arin udah kasih, Arin udah jual rumahnya, dia bisa tutup utangnya kan, dia udah nggak bakal permasalahin lagi. Ya ampun Arin, anak mami, cantik, kesayangan. Kamu nih apa-apaan sih nak? Ngapain juga kamu mesti jual? Gak usah lah nak. Gini aja, kamu ngomong aja sama papi. Papi pasti akan bantu kamu lah. Udah enggak, ini masalah Ariana. Ariana nggak mau bebanin mami sama papi. Rin, tapi udah ya. Ini udah keputusan Arin, tolong dihargain. Yaudah Mi, Arin mau siap-siap berangkat kantor dulu ya. Oke Mi, udah Mi. Oke, Arin. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Galvin. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya telat mendapat info soal rumah Ibu Ariana yang baru aja dijual. Rumah Ariana dijual. Mas, kenapa? Kebetulan broker yang menangani rumah Ibu Ariana itu baru, dan kebetulan saya juga baru dapat infonya Pak. Jadi kita tidak bisa membeli rumahnya karena rumah tersebut sudah ada yang membelinya Pak. Nanti kita obrolin ini di kantor aja ya. Oke, baik Pak kalau begitu. Ya, makasih. Kenapa rumahnya dijual? Mas, kenapa? Ini rumah Ariana dijual. Dijual? Why? Aku juga nggak tahu kenapa. Ya udah, ngapain kita mikirin itu? Kita sarapan aja. Ya, tolong ambilin papinya dong. Bagus deh kalau rumah Ariana dijual. Itu artinya dia bakalan jauh dari pandangan Mas Galvin. Suhu, percuma Suhu. Non Arin pasti nggak mau ketemu sama Suhu. Mending Suhu pulang aja. Saya perlu banget ngomong sama Ariana, Pak. Sebentar aja, sebentar. Ih, cuman Non Arin pasti nanti marah-marah, malah mendingan jadi kacau semua Suhu. Ya, saya ngerti Ariana nggak mau ketemu sama saya. Saya cuma ketemu sebentar aja. Penting, abis itu saya pulang. Kamu nggak usah khawatir. Iya, cuman takutnya Non Arin moodnya lagi nggak bagus, ya kan? Jadi lebih baik Suhu pulang dulu, begitu. Ya. Saya mau ketemu sama Ariana. Kamu yang ketok kamarnya atau saya yang ketok? Jangan Suhu. Ren. Aku ngomong sebentar ya. Boleh ya? Sebentar aja. Apa-apa, Pedro? Kebetulan saya juga pengen ngobrol sama kamu. Mari Non, Suhu. Siap Non. Silahkan duduk. Jujur aku gak enak banget sama kamu. Rin, aku gak ngutang sama sekali, Rin. Dan aku gak tahu siapa orang yang pakai nama aku buat ngutang 10 miliar. Rin, coba kamu lihat aku, Rin. Emang aku kelihatan kayak lagi punya uang sekarang. Dan aku minta maaf banget kalau kamu jadi digangguin sama orang-orang penagih utang itu, Rin. Makasih. Makasih karena udah perhatian sama saya. Tapi kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir karena sebentar lagi semua masalah kamu akan ada solusinya. Maksudnya? Ya, saya memutuskan untuk menjual rumah ini buat bayar utang-utang kamu. Oh, kamu jadi jual rumah ini, Rin? Ya karena itu satu-satunya jalan. Kemarin kamu bilang kamu mau nuntut harta gono gini kan? Sekarang saya udah jual rumah ini, kamu pakai uangnya untuk bayar semua utang-utang kamu, hidup kamu tenang, happy,
hidup saya juga tenang, keluarga saya juga tenang. Kacau ini, Pi. Ini apa-apaan coba? Lagi-lagi Arin kelewatan baiknya. Ini nggak bisa dibiarin loh, Pi. Papi harus tahan Arin. Apa-apaan coba itu si Arin. Masa dia jual rumahnya, Pi? Gak bisa, Pi. Mami nggak terima, Mami nggak ikhlas. Itu rumah hasil dari jerih payahnya Arin. Dia tabung baik-baik, Pi. Terus rumah itu dijual hanya untuk urusannya Saka. Supaya Arin terhindar dari hutang-hutangnya Saka. Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak terima. Keenakan banget itu si Saka. Siapa yang berbuat, anak kita lagi yang harus bertanggung jawab. Tak ajar. Ya sudahlah nih. Kalau itu memang sudah keputusan dari Ariana, kita bisa apa? Kita hanya bisa paling yang mendukung apapun keputusan dia. Mami kan kenal sifat dari anak Mami sendiri. Arin itu sifatnya keras kalau dia merasa atau dia menilai itu sesuatu yang baik bagi dia. Kenapa sih, Pi? Arin begitu banget sifatnya. Kebaikan dia itu selalu aja dimanfaatin sama Saka. Mami gak rela, Papi. Beneran deh. Mami gak ikhlas deh. Maafin. Sudahlah Mi, mau bagaimana lagi? Udah terlanjur juga kan? Rumahnya sudah dijual kan? Iya udah Mi. Papi berangkat ke kantor sekarang ya? Mami ikut kalau gitu, Pi. Mami mau ikut? Dengan penampilan seperti ini? Iya. Kenapa memangnya, Pi? Ya, terserah Mami. Yuk, kita jalan yuk. Oke, yuk. Gara-gara gue, Ariana jadi harus ngelepas rumah yang udah dia impi-impikan dari dulu. Dan itu artinya gue udah ngerusak impian Ariana. Cuma karena keegoisan gue. Gue tahu karma itu kejam sih. Tapi kenapa harus kejam ini ya Tuhan? Om, jangan bunuh diri, Om. Bunuh diri itu dosa, tahu? Enggak, Om nggak mau bunuh diri kok. Halah, Om pasti bohong. Masalah memang berat, tapi jalannya bukan dengan bunuh diri, Om. Iya, Om, jangan bunuh diri, Om. Aku siram air nih, Om, biar sadar. Kok disiram sih? Astaga, biarin, biar Om sadar. Astaga. Gue kayaknya mau jual rumah gue deh, Yun. Hah? Jual rumah? Ya. Kenapa kok tiba-tiba jual rumah, Rin? Karena gue udah capek berurusan sama penagih utangnya Mas Saka dan juga Mas Saka. Ya gue berharapnya sih semoga dengan gue jual rumah, dia bisa bayar utangnya, dia juga nggak bakal mempermasalahkan harta gono gini lagi di persidangan. Jadi proses persidangan juga lebih cepat selesainya. Tapi harus banget sampai jual rumah, Rin. Iya, bener tuh kata Yuna. Emang lo harus banget jual rumah. Terus kalau lo jual rumahnya, lo mau tinggal di mana? Tinggal sama orang tua lo lagi? Jujur kalau itu gue belum ada plan. Tapi ya menurut gue ini sih keputusan terbaik untuk sekarang. Karena dengan begini gue bisa terlepas dari Mas Saka. Dan mumpung udah ada juga pembelinya. Rin, gue tahu ini pasti berat banget buat lo, Rin.
gue, Bona, sama Yuna pasti ngedukung apapun keputusan lo kalau emang itu yang terbaik, Rin. Thank you. Iya, gue paham banget sih, Rin. Semoga nanti lo cepet bisa beli rumah lagi ya. Bisa. Beli mah bisa. Tapi yang cocok itu loh, susah. Bener. Itu bener katanya anak-anak kecil tadi. Kamu mau bunuh diri? Enggak, Mbak. Aku nggak sepengecut itu kok. Bunuh diri itu bukan solusi. Syukurlah, syukur. Udah deg-degan. Aku kepikiran sesuatu sih, Mbak. Dan aku butuh bantuan Mbak Riri. Emangnya kamu kepikiran apa, Sak? Mau minta bantuan apa? Aku butuh bantuan Mbak Riri untuk mempertahankan pernikahan aku sama Ariana. Aku ada caranya, Mbak. Emang caranya apa? Aku butuh Mbak Riri cari siapa orang yang pinjem uang 10 miliar itu pakai nama aku, Mbak. Ya mungkin ini nggak bakal ngobatin sakit hatinya Ariana, tapi seenggaknya Ariana nggak anggap aku tuh sampah. Iya sih. Bisa jadi, bisa. Bisa kita pakai cara itu. Nanti aku pikirin caranya gimana, atau nanti kita pikirin bareng-bareng ya. Kita cari orang itu siapa. Yang penting sekarang kamu sehat, kamu nggak kenapa-kenapa. Kamu pulang yuk. Yuk, pulang aja yuk. Mbak Riri naik apa? Taksi. Ya, Mbak Riri duluan aja. Ya barengan aja lah kita cari taksinya ya. Ayo, Sak. Apa Saka itu lupa ya sama dendamnya? Seharusnya Bandul Liontin ini bisa bikin Saka ingat lagi soal penderitaan orang tuanya. Orang tuanya yang menderita karena keluarga Kusuma. Saya perhatikan style Anda kok mirip banget ya sama saya. Maksudnya apa? Memangnya kenapa? Anda takut kalah cantik dari saya? Dengar ya, sampai kapanpun kecantikan saya itu tidak mungkin terkalahkan. Wow. Apalagi sama orang seperti kamu. Wow. Saran saya, jadilah diri sendiri. Itu lebih baik. Daripada apa yang Anda inginkan tidak kesampaian loh. Masa? Jadilah diri sendiri, ya. Kira-kira siapa ya yang pakai nama Saka sebagai jaminan untuk ngutang? Aku yakin kalau misal aku bisa temukan orang itu, hal itu bisa menjadi kunci untuk Saka mempertahankan rumah tangganya. Mungkin Coki punya jawaban soal itu. Tapi, udahlah demi rumah tangga Saka. Hey. Seperti gue tahu deh lo nahan gue di sini. Pasti lo butuh sesuatu kan? Ya udah gue langsung nanya deh. Kira-kira lo tahu nggak siapa yang hutang 10M atas nama Saka? Maksud gue siapa yang pakai nama Saka gitu. Tapi lo jangan salah paham. Gue pengen tahu cuma gue nggak mau aja kalau misalnya rumah gue kayak ikut-ikutan gitu dituduh sebagai penghutang atau lain sebagainya. Karena kan lo tahu kalau rumah gue itu tetanggaan sama rumahnya Ariana. Sebenarnya gue punya bayangan sih. Siapa yang lakuin itu? Siapa? Sabar dong. Kalau gue kasih informasi ini, lo bisa kasih gue apa?
Ya ampun Mas, kenapa kamu jadi nggak keurus kayak gini sih Mas? Kamu nyari aku? Maaf. Aku datang ke sini aku cuman mau kasih kamu ini. Ini DP dari penjualan rumah aku. Ada uang sebesar 2 miliar yang bisa kamu pakai untuk bayar hutang kamu sedikit. Semoga dengan ini kamu bisa sedikit terbantu. Dan semoga juga kamu nggak mempermasalahkan soal harta gono gini di persidangan kita nanti. Aku nggak bisa terima. Jujur ya, Rin. Aku pasti akan sangat terbantu kalau kamu kasih uang itu sama aku. Seenggaknya aku bisa bayar dulu utang-utang aku yang 10 M itu, Rin. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau dengan uang yang kamu kasih ini. Kamu dengan gampangnya akan bercerai sama aku. Terus Aku nggak mau. aku datang ke sini baik-baik, Mas. Aku mau bantu kamu juga. Kamu mau apa lagi sih dari aku? Aku nggak mau bercerai sama kamu. Jangan egois. Aku udah berkali-kali kamu sakitin dengan sadar. Dan dengan sadar juga sekarang aku mau cerai sama kamu, Mas. Kalau kamu permasalahin uang 2 M ini sebagai harta gono gini, uang 2 M ini nggak cukup, Ren. Terus kamu maunya apa lagi, Mas? Selain uang 2 M ini maunya apa lagi? Ya sekarang masalahnya bukan hanya sidang perceraian, Ren. Kalau kamu permasalahan harta gono gini, bukan hanya uang 2 M ini, Rin. Tanah kamu, perusahaan kamu, mobil kamu, semua aset-aset kamu. Itu sebagai ganti rugi karena aku pernah nikah sama kamu. Dan aku nemenin kamu berjuang, Rin. Mas, aku nggak nyangka kamu ngomong kayak gini, Mas.